Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu mendapatkan rezeki yang lancar, dan juga selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngevlog ya, amalan-amalan buat seorang istri nih. Cita-cita kalian itu sebetulnya apa sih? Pastinya semua orang itu menginginkan surga ya teman-teman. Nah, alhamdulillahnya kabar baik buat kita semua ya, dari zaman dahulu sudah ada dalam Al-Quran bahwasannya bahwa wanita itu untuk masuk surga ada 4 ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, wanita yang menjaga kesuciannya, dan yang keempat adalah wanita yang taat kepada suaminya ya. Nah, untuk itu ya, bunda-bunda atau ya yang baru menikah ya, yang sudah mempunyai suami tentunya, aku mau memberi kisah ya teman-teman, yaitu di zaman Rasulullah ada wanita juga yang dijamin masuk surga ya, selain Ummul Mukminin ya. Ummul Mukminin sendiri merupakan wanita-wanita yang telah dijamin masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah ya, istrinya Firaun teman-teman. Nah, di sini aku kisahkan bahwasannya Siti Fatimah ya, putri Rasulullah, bertanya pada Rasulullah, "Wahai ayah, siapakah wanita yang dijamin masuk surga ya selain Ummul Mukminin ya?" Nah, Rasulullah menjawab mendengar pertanyaan putrinya ini ya. Pertama yang masuk surga adalah seorang wanita yang mulia yang tinggal di pinggiran kota Madinah pada masanya. Wanita itu bernama Ummu Muti'ah ya. Kalian pernah mendengar teman-teman? Mengetahui jawaban sang ayah, Siti Fatimah yang juga istri dari Khulafaur Rasyidin keempat yakni Ali bin Abi Thalib ini lantas penasaran dengan sosok Muti'ah. Rasa penasarannya muncul karena selama ini ia tidak mengenal sosok Muti'ah. Rasa penasaran ini juga muncul karena ia menyadari bahwa ternyata bukan dirinya yang masuk surga untuk pertama kali. Padahal selama ini ia telah menjalankan ibadahnya dengan baik, patuh pada suami, dan ia juga merupakan putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk memenuhi rasa penasarannya ya, Siti Fatimah kemudian mencari rumahnya Muti'ah dan hendak berkunjung ke sana. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya ia menemukan rumah Muti'ah. Diketuklah pintu rumah wanita itu oleh Fatimah sembari mengucapkan salam. Dari dalam rumah terdengar suara, "Siapakah yang ada di luar tersebut?" Fatimah menjawab, "Aku Fatimah, putri Rasulullah." Mendengar jawaban Fatimah, Muti'ah tidak lantas membuka pintu. Selanjutnya ia bertanya, "Ada keperluan apa?" Fatimah pun kembali menjawab, hendak bersilaturahmi saja." Kemudian Muti'ah bertanya kembali, "Bersama siapakah Anda kesini? Apakah Anda bersama orang lain?" Kemudian Fatimah menjawab, "Aku bersama Hasan." Lalu Muti'ah berkata, "Baiklah, silakan Anda pulang dulu. Nanti Anda bisa balik lagi ke sini, ke rumah aku untuk bertamu, karena aku belum minta izin pada suamiku bahwa aku akan kedatangan tamu laki-laki," kata Muti'ah. Kemudian Siti Fatimah dengan sabar menjawab, "Tapi kan anak aku ini masih kecil." Gitu kata Siti Fatimah. "Tetap saja," kata Siti Muti'ah, "walaupun masih anak kecil tapi dia adalah seorang laki-laki. Aku akan meminta izin terdahulu kepada suamiku kalau aku akan kedatangan seorang tamu laki-laki." Gitu. Kemudian Siti Fatimah pulang ya. Masih penasaran Siti Fatimah ya kepada Muti'ah, amalan apa sih yang dilakukan oleh Ummu Muti'ah sehingga beliau adalah wanita yang pertama kali masuk surga teman-teman. Saking penasarannya Fatimah kembali berkunjung ke rumahnya Muti'ah, dan kali ini
Siti Fatimah membawa dua orang anaknya, yaitu Hasan dan Husain. Nah, di sanalah ditolak kembali oleh Ummu Muti'ah karena Ummu Muti'ah belum juga meminta izin untuk satu orang laki-laki ya. Kemarin kan bawa Hasan. Nah, pada hari itu membawa Husain juga. Jadi belum meminta izin. Nanti aku akan meminta izin dulu kepada suamiku, katanya gitu ya. Nah, kemudian dengan rasa sabar Fatimah pun pulang ya. Nah, teman-teman, di hari ketiga, Fatimah berkunjung ke rumah Muti'ah saat sore hari. Akhirnya, ia pun bisa diterima dengan baik dan diizinkan masuk oleh Muti'ah. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat sopan santun dan kepatuhan Muti'ah pada sang suami saat itu. Muti'ah juga sedang mengenakan pakaian yang terbaiknya, teman-teman, yang paling bagus gitu ya. Kalau kita kan kalau paling bagus tuh dibawa keluar, bawa undangan gitu ya teman-teman. Kalau itu untuk menunggu kedatangan suaminya Muti'ah ini ya teman-teman. Kemudian dengan aroma tubuh yang wangi, wanita tersebut mengatakan ia akan menyambut kedatangan suami yang sebentar lagi akan pulang dari kerja rumah. Rumahnya yang sederhana juga terlihat sangat bersih dan nyaman. Kekaguman Fatimah tidak berakhir sampai di situ saja. Putri Rasulullah ini juga terkagum di hari keempat saat ia kembali berkunjung ke rumah Muti'ah saat suaminya sudah pulang. Kekaguman Fatimah tidak berakhir sampai di situ saja ya teman-teman. Putri Rasulullah ini juga tergagum-kagum di hari keempat saat ia kembali berkunjung ke rumahnya Muti'ah. Saat suaminya sudah pulang dari kerja, Muti'ah begitu peduli pada suaminya. Ia telah menyiapkan air mandi untuk suami, pakaian ganti, dan makanan yang ia masak sendiri di meja makan. Saat sang suami telah sampai rumah, Muti'ah menemaninya pergi ke kamar mandi dan membantu sang suami membersihkan tubuhnya. Selesai mandi, Muti'ah menemani suaminya makan. Saat makan inilah Fatimah kembali dibuat kagum oleh Muti'ah. Di samping suaminya yang sedang makan, Muti'ah membawa sebuah cambuk. Ia lantas mengatakan pada suaminya bahwasannya bila makanannya itu tidak enak, maka ia siap untuk dicambuk oleh suaminya. Mengetahui apa yang dilakukan Muti'ah, Fatimah pun menangis haru sekaligus bahagia teman-teman. Ia akhirnya bisa belajar banyak tentang bagaimana mestinya menjadi seorang istri yang solehah. Pada diri Muti'ah, Fatimah akhirnya tahu bahwa seorang istri solehah dan taat serta selalu mengharap ridho suami adalah seorang wanita yang pantas memasuki pintu surga terlebih dahulu. Nah, tentunya pada banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini ya teman-teman. Dan hal yang paling terpenting adalah bagaimana semestinya istri ya. Jika kita memang menginginkan surga ya, sangat dianjurkan untuk kita semua agar menjadi istri yang taat dan selalu mengharap ridho suami ya teman-teman dalam segala kebaikan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan kita semua bisa mengambil hikmah yang ada di dalamnya ya teman-teman. Selamat menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, amin ya robbal alamin. Jadi bila kita sudah taat kepada suami, insya Allah ya, tadi ada 4 ya, sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal, puasa wajib ya, puasa Ramadan, dan juga sangat menjaga kesucian dan juga kehormatan kita, menutup aurat teman-teman ya dari yang bukan muhrim, kemudian menghormati dan taat pada suami gitu ya teman-teman. Jadi ada yang kita tidak sukai dari suami itu tidak perlu kita untuk menghina ya, menghina suami tidak. Kita berdoa saja sama Allah agar suami kita menjadi suami yang soleh, suami yang lemah lembut pada istri gitu ya teman-teman, suami yang mengerti sama istri gitu. Nah, intinya seperti ini ya teman-teman, orang yang baik akan disatukan lagi dengan orang yang baik gitu. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak baik akan dipersatukan lagi dengan orang yang tidak baik gitu. Bila ada seorang istri yang mengeluh, suami aku seperti ini, suami aku seperti ini, misalkan ya bercerita kepada orang lain, itu nggak boleh ya teman-teman, karena seorang istri itu adalah pakaian bagi suaminya ya. Jadi harus ditutup aibnya. Sekarang gini,
kalian, kita semua sudah tahu ya karakter suami kita gitu ya. Jadi kita juga yang memilih suami kita gitu teman-teman. Jadi kita harus menerima semuanya. Nah, ada itu di luar, mungkin ada perubahan atau mungkin suami kita ada kekurangan ya. Kita berdoa saja. Insya Allah sebetulnya ya teman-teman, kalau kita sudah menjadi istri yang solehah ya, kita mengikuti jejak-jejak para istri-istri solehah ya, karena sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah. Insya Allah suami kita akan berubah menjadi suami yang baik ya, bila kita memperlakukannya dengan baik ya. Jangan kita selalu marah-marah gitu ya teman-teman, atau kita mengumbar aib suami kita gitu ya teman-teman. Oke, itu saja ya kisah cerita yang aku ceritakan hari ini teman-teman ya. Untuk selanjutnya insya Allah aku akan mencari lagi vlog apa lagi yang insya Allah akan bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Itu saja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.